Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok berjanji memperbaiki cara bicara. Hal ini disampaikan Ahok di Rumah Pemenangan Lembang, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Ahok menyampaikan sejumlah program kerja diantaranya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ahok juga menambahkan dirinya berjanji akan belajar lebih mengenai sopan santun. Hal ini disampaikan Ahok menanggapi banyaknya warga yang menganggap Ahok tidak santun dalam bertutur. Ahok mengakui kebiasaan berbicaranya yang tegas dan terkesan keras selama ini hanya karena disebabkan perbedaan budaya saja. Kita harus sopan. Ketemu saudara perempuan yang masih bayangin seperti saudara perempuan kita. Dan anak lebih muda ya kayak anak. Saya kira kalau buat maling ya nggak ada santun-santun. Dia juga nggak santun kok. Tapi nggak apa-apa. Saya sudah berjanji memperbaiki cara ngomong. Budaya itu beda. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat mengapresiasi dukungan Forum Pemuda NTT DKI Jakarta. Apresiasi itu disampaikan Jarod dalam sambutannya di Rumah Pemenangan Lembang, Jakarta Pusat. Usai Ketua Forum Pemuda NTT membacakan deklarasi dukungannya, Jarod memberikan sedikit sambutan. Jarod mengungkapkan dukungan Forum Pemuda NTT DKI Jakarta merupakan dukungan yang tulus dan bukan karena dibayar. Jarod juga menghimbau ke seluruh pendukung agar memilih pemimpin bukan berdasar atas suku, agama, atau golongan tertentu, melainkan berdasar kinerja dalam membangun Jakarta. Dengan berbagai alasan yang tadi disampaikan oleh Ketua Forum Pemuda NTT, kita memilih pemimpin Jakarta jangan hanya tidak boleh didasarkan kepada apa sukunya, tidak boleh didasarkan pada apa agamanya, tidak boleh didasarkan apa golongannya. Alasan yang disampaikan tadi betul-betul bahwa Forum Pemuda NTT berketetapan dengan penilaian atas kinerja Pak Ahok dan Jarod di dalam membangun Jakarta. Sementara calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno kemarin belusukan ke Komplek Migas Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Sandi mendengarkan segala keluhan warga soal daerah tempat tinggal yang banjir sejak 3 tahun terakhir karena dibangunnya universitas swasta. Sandi berjanji akan mengkaji ulang tata ruang di kawasan Palmerah agar warga terbebas dari banjir. Sementara itu, kegiatan unik dilakukan oleh pasangan calon petahana Ahok Jarot di Rumah Lembang, Jakarta bersama dengan sejumlah artis ibu kota. Ahok Jarot melakukan aksi manekin bareng di hadapan para pendukungnya. Sejumlah musisi yang hadir mendukung Ahok diantaranya rapper Iwaka, penyanyi Tompi, penyanyi hip hop J-Flow, dan juga Neo. Selain aksi manekin dan menyanyi bersama, Ahok Jarot juga terus menerima pengaduan dari warga yang datang ke Rumah Lembang ini. Kita beralih ke informasi calon wakil Bupati Bekasi yang juga musisi Ahmad Dhani mengunjungi pimpinan DPR Fadlizon pada siang hari ini. Pertemuan ini untuk membahas kasus penghinaan yang menjadikannya sebagai terlapor. Sementara itu Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan kedua terhadap para saksi. Dalam pertemuan dengan Fadlizon, calon wakil Bupati Bekasi menilai penetapannya sebagai terlapor dalam kasus penghinaan presiden dianggap sebagai kejanggalan. Sementara Polda Metro Jaya akan kembali memanggil para saksi kasus dugaan penghinaan presiden dengan terlapor Ahmad Dhani yang akan kembali dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Apabila para saksi tetap tidak datang pada pemanggilan kedua, maka akan dilakukan penjemputan paksa. Ada 8 saksi dalam dugaan kasus penghinaan terhadap presiden ini. 1 orang sudah memberikan kesaksiannya. Hingga kini masih ada 7 orang saksi yang belum memenuhi pemanggilan dari penyidik Polda Metro Jaya. Ya, nanti kan ada aturannya juga ya. Nanti setelah
2 kali dipanggil penyidik, kalau tidak datang ya nanti kita cabut paksa. Pak, sejauh ini pemanggilan untuk saksi-saksi dari kasus penghinaan terhadap Presiden ada berapa saksi sih sebenarnya yang dipanggil oleh? Sementara masih 8, kemarin 1 sudah hadir, tinggal 7. Yang hadir? Dari? Ada beberapa itu ya, saksi, itu saya nggak hafal namanya. Oke. Ya, oke. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat ini tengah dilaksanakan pertemuan antara Kapolri dengan MUI dan juga sejumlah tokoh ulama. Kita akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di kantor MUI Jakarta. Dan mudah-mudahan sesudah itu juga ada tindak lanjut lagi, yaitu kami mengusulkan adanya dialog nasional dalam rangka merajut kembali kesatuan dan persatuan bangsa itu menuju rujuk nasional, kembalinya kita secara nasional untuk menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, at-tanasur, wat-ta'awun, saling membantu di dalam rangka membangun negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang damai, yang aman, dan negeri yang sejahtera. Saya kira terima kasih kepada Pak Kapolri Habib yang mempercayakan Majelis Ulama untuk menjadi tuan rumah, dan oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi nantinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Haji Ma'ruf, kemudian yang saya hormati para tokoh-tokoh, Pak Ustadz Bahtian Nasir, Habib Rizik, Pak Zaitun Rasmi, dan juga lebih khusus kakak kita Ajin, dan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, para media. Jadi pada kesempatan ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Majelis Ulama Indonesia yang telah mengakomodir dan memfasilitasi sehingga akhirnya tercapai kesepakatan-kesepakatan antara Polri selaku aparat keamanan dengan saudara-saudara kita yang akan melakukan aksi 212 Desember. Jadi seperti diketahui bahwa saudara-saudara kita menginginkan agar dilaksanakan aksi dalam bentuk kegiatan zikir, tauziah, sholat Jumat dengan berlokasi di Bundaran HI, Tamrin, dan Sudirman. Dan di situ dari kepolisian sudah menyampaikan bahwa kalau dilaksanakan di tempat itu problemnya adalah masalah hukum. Ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Dalam pasal 6 itu diatur bahwa pelaksanaan unjuk rasa itu tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan mengganggu hak asasi orang lain. Kemudian di dalam pasal 15 diatur bila pasal 6 itu dilanggar maka dapat dilakukan pembubaran. Polri berpandangan bahwa itulah jalan protokol utama, sehingga kalau dilaksanakan kegiatan-kegiatan itu akan mengganggu ketertiban umum sekaligus juga akan mengganggu hak asasi orang lain, pejalan pengguna jalan raya dan lain-lain. Dan lebih dari itu, Polri beranggapan akan menjadi presiden buruk karena berikutnya nanti akan ada unjuk rasa dengan modus yang sama dari kalangan-kalangan elemen-elemen tertentu dengan mengatasnamakan kegiatan keagamaan, mengambil jalan protokol
yang mengganggu ketertiban umum. Bayangkan kalau nanti mungkin setiap hari Jumat kegiatan-kegiatan keagamaan dilaksanakan di situ, dan saya sudah menyampaikan bukan hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lain, kota-kota besar, di seluruh Indonesia, di Bandung, di daerah-daerah yang padat, kemudian atas nama kegiatan keagamaan ditutup jalannya di sana. Itu akan mengganggu ketertiban umum. Bahkan saya pernah menyampaikan, saya pernah jadi Kapolda di Papua, jalan yang menghubungkan antara Jayapura dan Sentani cuma satu. Kalau jalan itu ditutup, dibuat kegiatan keagamaan, KKR misalnya, atas nama kegiatan keagamaan, 1.000 orang saja itu sudah lumpuh tuh kota. Sehingga akan mengganggu semua. Seluruh ormas Islam dan tokoh agama Kabupaten Demak, Jawa Tengah sepakat untuk tidak akan hadir mengikuti unjuk rasa 2 Desember mendatang. Mereka menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan penodaan agama oleh Ahok kepada pihak kepolisian. Kesepakatan ini disampaikan saat gelar apel konsolidasi mengawal kebinekaan di lapangan Alun-Alun 6 Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri Pemda, Polri, dan TNI, serta seluruh ormas yang ada di Demak. Ketua DPC Front Pembela Islam Kabupaten Demak Muhsin Rizal menegaskan tidak akan berangkat ke Jakarta untuk ikut aksi bela Islam Jilid 2 di Jakarta pada tanggal 2 Desember mendatang. Dirinya menyerahkan kasus Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama kepada kepolisian dengan terus mengikuti perkembangan kasus hingga ke pengadilan. Sementara itu Kapolres Demak AKBP Heru Sutopo menyatakan untuk melindungi warga Demak dari kemungkinan yang tidak diinginkan dan jajaran kepolisian akan melakukan razia di beberapa titik agar warga Demak tidak berangkat ke Jakarta dan bergabung dalam unjuk rasa 2 Desember mendatang. Sama yang berwajib saja, kita mengikuti alur dari Pak Bupati saja, sudah ditangani, kita masukkan dengan hukum saja lah. Itu alasannya kenapa tidak berangkat dari itu, Pak? Karena apa? Alasannya ya untuk kita semua cinta damai, ya itu yang di sana saja, Mas. Kemudian juga berpotensi akan adanya gangguan kamtipmas yang muncul, sehingga Kapolda memandang perlu melindungi masyarakat Jawa Tengah. Jadi itu dalam rangka proteksi ya, perlindungan, pencegahan agar nanti masyarakat Jawa Tengah ini ke Jakarta tidak menjadi korban ataupun pelaku.